Bang. Astagfirullahaladzim, apa kau ini? Channel. Bagaimana kabarnya kaum rebahan yang dermawan dan menawan? Sudah minum proma hari ini? Oke, today saya rasa akan merangkum sebuah alur cerita yang berjudul Valhalla The Legend of Thor yang rilis tahun 2019. Bercerita tentang anak-anak Viking yang tiba-tiba menjadi budak para dewa, lalu ikut berperang melawan para raksasa. So, because time is money, jadi langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di sebuah desa kecil, Roska dan kakaknya Calvé terlihat sedang mencari kayu bakar untuk memasak. Lalu setelah kayu yang mereka cari sudah cukup banyak, mereka pun pulang dan langsung membantu ayah serta ibunya memasak makan malam mereka. Tapi tidak beberapa lama kemudian, cuaca menjadi sangat buruk. Petir bergemuruh dan hujan lebat turun membuat Roska dan keluarganya ketakutan hingga dengan cepat mereka pun masuk ke rumah untuk berlindung. Di tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba datang dua pria yang ternyata adalah Thor si dewa petir dan Loki si dewa pencari masalah. Selvfølgelig kan de det. De har nu fået æren af at huse to af de mægtigste guder i Valhalla. Hvad er det, der stinker sådan? Thor yang baru masuk langsung terganggu dengan bau makanan yang dibuat oleh ayah Roska. Lalu karena merasa makanan mereka kurang layak, Thor pun menyuruh Roska dan Calvé untuk membersihkan kambingnya karena kambing tersebut akan ia masak. Namun syaratnya mereka hanya boleh memakan dagingnya saja dan jangan sampai mematahkan tulangnya. Di saat mereka sedang menikmati makan malam, Thor tiba-tiba memberikan sebuah kisah di Valhalla atau aula megah bagi para dewa tentang serigala Fenrir atau serigala raksasa yang menyamar menjadi seekor anjing. Serigala itu sangat kuat dan ganas, makanya para dewa merantainya di Valhalla. Selain itu, mereka juga menghindari malapetaka jika serigala itu jatuh ke tangan para raksasa, karena jika itu terjadi, maka akan terjadi Ragnarok atau pertempuran akhir dunia. Og der vi for evigt hersker mørke og vinter. Di samping Thor yang bercerita, Loki tiba-tiba memanggil Calvé dan menanyai apa cita-citanya ketika besar nanti. Calvé pun menjawab jika ia ingin menjadi kuat karena akan mengelola perkebunan yang sangat besar. Mendengar itu, Loki pun menyuruh Calvé untuk memakan sumsum tulang kambing itu jika Calvé ingin menjadi seorang pria yang kuat. Awalnya Calvé ragu karena mengingat larangan dari Thor, tapi karena Loki terus menghasutnya, Calvé pun mematahkan tulang tersebut dan bergegas memakan sumsumnya. Singkat waktu, pagi hari pun tiba. Di saat semua orang masih tertidur, Roska terbangun ketika melihat Thor keluar rumah, yang ternyata Thor akan memulihkan kambingnya itu menggunakan palu. Seketika itulah muncul kekuatan dahsyat dan kambing tersebut kembali ke wujudnya semula. Tapi ketika melihat kambingnya pincang satu, Thor sontak marah dan menyuruh mereka untuk segera mengaku. Dengan rasa bersalah sekaligus takut, Calvé pun maju dan berusaha meminta maaf. Lalu ketika dirinya akan menjelaskan apa yang terjadi semalam, tiba-tiba Loki menyela dan berusaha menutupi kesalahannya dengan menyuruh Thor memberi hukuman kepada Calvé dengan menjadikannya sebagai budak. Kemudian karena ayah mereka cacat tangan, Calvé yang menerima hukuman itu lalu mengajak dan mengajari Roska bagaimana caranya mencari ikan. Tapi di sana, Roska malah meminta Calvé untuk jangan pergi. Dia juga berniat berbicara lagi dengan Thor. Namun karena Calvé sendiri menginginkan hukuman itu alias dia ingin melayani dewa, Calvé langsung menguatkan adiknya itu serta berpamitan kepada kedua orang tuanya. Singkatnya, Calvé pun berangkat bersama Thor dan Loki. Sebagai hukuman pertama, Calvé disuruh mendorong gerobak oleh Thor dan dilarang berhenti sebelum sampai tujuan. Tapi karena Calvé sudah sangat kelelahan, dia pun akhirnya pingsan dan saat bangun dirinya sudah berada di dalam gerobak yang terbang jauh ke langit.
Ketika mereka akan sampai, tiba-tiba terdengar suara mencurigakan yang ternyata itu adalah Roska yang diam-diam menyelinap ikut. Thor yang melihatnya pun marah, tapi karena ada Loki yang pintar mengecoh, Roska pun diizinkan ikut bersama mereka. Tiba di Valhalla, Thor kaget karena serigala Fenrir telah kabur. Dirinya lalu segera masuk ke aula dengan Roska dan Calvé di belakangnya untuk ikut berdiskusi dengan dewa yang lain mengenai serigala tersebut. Di dalam sana, Thor dan yang lain saling menyalahkan karena tak becus menjaga serigala itu. Tapi karena tak ingin membuang-buang waktu lagi, pemimpin para dewa yaitu Raja Odin menyuruh Thor untuk segera pergi mencari serigala Fenrir sebelum para raksasa menemukannya. Malam harinya, Calvé dan Roska pun beristirahat untuk mempersiapkan diri di hari esok. Di malam itu juga, Roska mengalami mimpi yang aneh, di mana ia merasa seperti diberi keyakinan untuk berani melakukan sesuatu. Lalu ketika pagi telah tiba, makhluk aneh sudah berada di depannya dan dia bernama Quack, anak raksasa yang dibawa oleh Loki sebagai imbalan karena lawannya kalah taruhan. Tidak lama kemudian, pelayan datang, menyuruh Calvé dan Roska membersihkan ikan yang akan dimasak untuk Thor. Tapi karena Roska jijik dan tidak tahu bagaimana caranya memotong ikan dengan benar, Quack pun dengan cepat membantunya. Selain membersihkan ikan, mereka juga disuruh untuk membersihkan gubuk. Dan di sini Roska mulai tidak terima karena Thor dan dewa yang lain memperlakukan dirinya dengan semena-mena. Iya, Kralle. Tapi karena dia hanya manusia dan mereka dewa, Roska, Calvé, dan Quack pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara karena sifat lancangnya. Di dalam penjara, Roska mengungkapkan rasa rindunya kepada kedua orang tuanya di rumah dan dia ingin sekali pulang. Tapi berbeda dengan Calvé yang merasa jika kesempatan menjadi budak para dewa adalah hal yang langka dan impian semua orang karena bisa jadi dia akan mendapatkan kekuatan. Roska yang tidak bisa terus berdiam diri dan dijadikan budak pun berusaha melarikan diri dengan membobol kunci penjara di saat Thor tertidur. Awalnya Calvé tidak ingin pergi, tapi karena tidak bisa membiarkan Roska sendirian, dia pun akhirnya ikut hingga berhasil keluar dari gubuk. Melihat ada penjaga di luar, Quack dengan sekuat tenaga memukulnya dari belakang sampai pingsan hingga pintu dapat dibuka. Tapi ketika akan melanjutkan perjalanan, Calvé melarang Quack untuk ikut karena tidak mungkin dia membawa seorang anak raksasa ke dunia manusia. Quack, vi kan ikke tage dig med. Singkat cerita, sampailah kakak beradik itu di tepi jurang yang di bawahnya terdapat dataran menuju rumah mereka. Tapi karena terlalu tinggi, Roska yang mencoba untuk turun tiba-tiba saja terpeleset dan hampir jatuh. Untungnya dengan cepat, Quack datang menolong mereka lalu memberitahu jalan alternatif. Tiba di daerah perbukitan, paniknya Calvé dan yang lain ketika mereka menemukan jejak kaki hewan yang sangat besar. Karena takut jika hewan itu adalah serigala Fenrir, Roska dan Quack mempersiapkan beberapa benda untuk berkemah, sedangkan Calvé tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali kepada Thor. Tapi di perjalanan pulang, tiba-tiba sekumpulan raksasa menangkapnya. Setelah ditanyai para raksasa, akhirnya mereka tahu kalau Calvé adalah budak dari Thor. Makanya mereka mengajak Calvé ke tempat mereka di Utgard dengan iming-iming akan mendapatkan kekuatan yang sama seperti dewa. Sementara itu di sisi lain, Roska terus menghabiskan waktunya bersama Quack yang ternyata baik dan selalu membantu. Setiap hari mereka bermain dan tertawa bersama sampai suatu ketika mereka tertidur, Roska mendapatkan mimpi yang sangat aneh di mana dia memiliki sebuah kekuatan dan terlihat Quack tunduk di hadapannya. Singkat cerita, ketika bangun dari tidur, Roska dan Quack dikagetkan dengan kemunculan raksasa yang tiba-tiba datang. Untungnya di waktu yang tepat, Thor datang menolong mereka. Roska kemudian menjelaskan kepada Thor jika Calvé sudah pulang kemarin, yang padahal dia telah diculik oleh para raksasa. Di tengah perjalanan pulang, ketika Thor dan Loki bertemu dengan Dewa Tyr, si dewa perang yang sedang berburu, tiba-tiba datang serigala Fenrir yang selama ini mereka cari-cari. Semua prajurit pun mulai bergerak untuk menangkap serigala tersebut, tapi serigala itu malah muncul di hadapan Roska yang anehnya dia malah meninggalkan Roska begitu saja dan bukan memakannya.
Mengetahui jika ada sesuatu yang aneh dengan Roska pun, Thor segera membawanya kembali ke Valhalla dan memberitahu para dewa jika mungkin Roska adalah anak keturunan dewa yang menghilang 3000 tahun yang lalu, yang juga memiliki ikatan dengan alam dan binatang. Tapi karena terjadi kontroversi di antara para dewa, Dewa Odin pun tak percaya dan menyuruh Roska untuk keluar. Malamnya ketika Roska tertidur, tiba-tiba dirinya mendengar suara samar-samar yang ternyata itu adalah Dewi Frigg atau Dewi Kasih Sayang sekaligus istrinya Dewa Odin yang membawa Roska ke danau untuk meramalnya. Di sana Roska melihat betapa hancurnya dunia ketika kegelapan berkuasa. Lalu tiba-tiba saja Roska sudah terbangun dengan keadaan wajah basah kuyup. Dia lalu menerima kalung milik Calvé yang dibawa oleh burung gagak yang kemudian gagak tersebut menunjukkan di mana keberadaan Calvé sekarang. Roska pun memberitahukannya kepada Thor dan Loki. Sebelum mereka berangkat, Loki dan Thor memberitahu Roska jika nanti mereka ke Utgard mungkin kesempatan untuk pulang sangat kecil. Tapi karena Roska ingin sekali menyelamatkan kakaknya, dia tidak peduli dengan resiko tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di Utgard, rumah para raksasa, dan bertemu dengan raksasa bernama Deluge. Di sana, Thor meminta agar Calvé dikembalikan, tapi ternyata syaratnya Thor harus menyerahkan palunya kepada Deluge. Awalnya Thor ragu, tapi karena melihat Roska ingin sekali kakaknya itu dibebaskan, dirinya pun langsung menyerahkan palunya itu kepada Deluge. Syarat selanjutnya, Thor harus meminum arak buatan raksasa dan lanjut adu panco dengan Ratu Raksasa. Tapi gara-gara kekuatan Ratu itu sangat kuat, Thor pun kalah. Dia yang tidak terima dengan kekalahan tersebut menantang siapapun untuk melawannya dan datanglah ibu dari Deluge yang menerima tantangan tersebut. Namun karena Thor tidak mau menyakiti wanita tua, dia pun hanya mengajaknya untuk berdansa sampai tanpa sadar jika dirinya akan terkena sihir dan perlahan tubuh Thor pun berubah menjadi tua lalu jatuh pingsan. Melihat situasi yang sudah tidak kondusif, Loki pun menyuruh Roska untuk kabur dan kembali ke Valhalla. Di saat Loki dan Thor tertangkap, Roska pun berusaha kabur untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh sampai akhirnya dia sampai di Valhalla. Tapi setibanya di sana dan memberitahu para dewa jika sekarang Thor hampir mati, dia malah diusir karena dianggap tidak pantas untuk berbicara kepada mereka. Roska yang kebingungan pun lalu pergi mencari tempat untuk beristirahat dan ditemukanlah sebuah gua di mana Roska bertemu lagi dengan serigala Fenrir. Sedangkan di sisi lain, Dewi Frigg akhirnya memberitahu Dewa Odin jika sebenarnya Roska memanglah anak terang atau anak dewa seperti yang sudah diramalkan. Keesokan harinya setelah berhasil menaklukkan serigala Fenrir, Roska pergi bersamanya menuju Valhalla. Dan di sanalah akhirnya para dewa merasa bersalah karena sempat tidak percaya jika Roska adalah anak dewa. Lalu selanjutnya, mereka pun memutuskan untuk datang ke Utgard berperang melawan para raksasa untuk menyelamatkan Thor, Loki, dan Calvé. Di saat pertarungan berlangsung sangat sengit dan para dewa terpojok oleh raksasa, datanglah serigala Fenrir yang membantu mereka. Hingga para dewa pun bisa masuk ke dalam di mana Thor tergeletak tak berdaya dengan tubuh yang sudah menua. Di saat para dewa menyerang raksasa yang tersisa, Roska berusaha menyadarkan Thor sampai kemudian sihir itu lenyap lalu Thor bangkit dan langsung menyerang para raksasa menggunakan palunya. Dan di sisi lain, Roska yang sedang bersembunyi tiba-tiba didatangi oleh raksasa. Tapi dia berhasil selamat ketika sinar menyilaukan keluar dari tubuhnya dan membuat si raksasa lenyap seketika. Kemudian di saat mereka akan kabur, Ibu Deluge langsung membuat api. Tapi melihat Quark masih di dalam sana, dengan cepat Roska pun langsung melewati api lalu segera keluar dari sana dan kembali ke Valhalla. Di Valhalla, Dewa Odin memberikan penghormatan kepada Roska dengan memberikan kursi yang hanya bisa diduduki oleh dewa. Roska pun berterima kasih dengan penghormatan tersebut. Dia juga memberikan pesan kepada para dewa untuk selalu bersatu dan jangan berselisih. Namun dirinya tidak bisa berada di Valhalla karena menurutnya Valhalla bukanlah tempat dia berada. Dia hanya ingin pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya di rumah.
Mendengar itu, para dewa pun mengerti, tapi tidak disangka jika Calvé tidak ingin ikut pulang dan akan tetap menjadi budak para dewa. Sehingga Rosca pun pasrah dan pulang hanya bersama Quark. Setelah menerima kalung pemberian Dewi Freak yang bisa membuatnya kembali lagi ke Valhalla, Rosca dan Quark terjun dari tebing menuju dunia manusia. Tapi tidak lama kemudian, Calvé ternyata menyusul karena telah berubah pikiran. Mereka bertiga lalu bergegas pulang ke rumah bertemu dengan kedua orang tua mereka, serta mengenalkan Quark dan menjadikannya sebagai anggota keluarga yang baru. Dan film pun berakhir. Sebenarnya ini film cukup aneh sih bagi saya, soalnya karakter si Rosca ini nggak dijelasin secara detail gitu di awal. Kenapa tiba-tiba dia jadi keturunan dewa? Oke, cukup sekian video hari ini. Bye and see you!